dia pelit kayaknya bule nih. Kalau untuk saya ngerti, ya menurut saya itu hanya obrolan kita biasa Kak. Cuma kalau untuk kita sebagai orang yang hidup di pariwisata itu kata-kata yang kayaknya tidak pantas. Cuma kalau hanya fokus pembangunan fisik, kita semua bisa membangun. Semua daerah bisa dibangun, IKN aja bisa dibangun ya Kak ya lagi sekarang. Tapi kalau kita lupa sama SDM, inilah yang terjadi sekarang di Lombok. Jujur saya ngerasa gini Kak, mau sampai kapan kita berkutatnya bilang SDM-nya rendah. Kalau kayak Yusron nggak percaya, silakan dicek di semua akun Instagram yang kaitannya pariwisata, pasti ada komen yang bilang ini dah kalau SDM-nya rendah. Ya punya cita-cita, kenapa kok nggak pernah yang diundang ke pendopo bisa investornya jangan sampai Crazy Rich di sini lah ya. Ditangkap polisi lagi Crazy Rich. Aduh, itu saya selalu kepikiran gitu, kenapa ya kok nggak pernah dalam berita itu lokal, dalam artian saya orang Lombok ya, karena berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Saya tidak permasalahkan menjual barang karena kita mencari rezeki. Ya itu tidak sama sekali permasalahan. Tetapi yang saya permasalahkan bagaimana cara kita menawarkannya. Karena saya yakin dari Kemenparekraf itu atau Dinas Pariwisata kita itu pasti banyak pelatihannya Kak. Bagaimana sistem untuk menawarkan apalagi ke wisatawan asing. Caranya. Dan itu keluhan yang cukup lama. Iya benar. Cukup lama. Saya sering mendengar. Sejak mungkin dulu belum ada Bukit Segar, adanya Marese. Dulu di Marese gitu. Masih zaman Tanjung An ya, belum jalannya belum ada gitu ya. Nah, terus waktu itu singkat cerita yang tadi itu yang di Segar itu ditawarin ini nggak mau. Terceplos gitu ngomong. Dia pelit kayaknya bule nih gitu. Kalau untuk saya ngerti, ya menurut saya itu hanya obrolan kita biasa Kak. Cuma kalau untuk kita sebagai orang yang hidup di pariwisata itu kata-kata yang kayaknya tidak pantas disampaikan ke tamu. Negatifnya. Bisa bilang head space mungkin bukan ya. Tapi terus saya bilang begini, Bu, mungkin dia sudah punya belanjaan sebelumnya, dia sudah kopernya dia sudah penuh gitu. Mungkin lagi masukkan. Jadi saya kan sebagai yang bawa tamunya, saya memberikan ke tamunya penjelasan, juga ke anggap saudara saya yang orang sana juga. Itu baru satu pedagang. Ada pedagang yang menurut saya ini paling miris ya kayak dia jual kapal muda. Ada di atas. Coconut dan semua bule suka itu. Betul. Semua bule yang saya pernah bawa dia suka itu. Yang saya garis bawahi adalah saya tahu mata uang asing itu kalau dirupiahkan banyak Kak. Ya satu pound sterling kayaknya 18.000 dan sekarang ya. Betul. Dan dolar udah mau 16.000 apa 15 sekarang. Kita tahu kalau itu memang harganya mahal Kak. Uang mereka ya. Tapi mereka itu ngerti. Kan itu yang perlu digarisbawahi. Google kan bisa ditanya berapa harga kelapa muda di Lombok. Dan mereka mungkin ini enggak banyak itu. Mereka setiap kita sebut harga ya, dia buka kalkulator Kak. Kalkulator dia konversi dia bukan buka Google lah ya, dia buka kalkulator karena dia sudah karena dia udah punya pengetahuan akan harga. Dia hitung waktu itu nggak usah saya sebut harganya berapa ya Kak ya. Tapi sangat kalau ukuran kita cukup mahal. Ya cukup mahal lah gitu. Dan mungkin ibu itu melihat ini kan wisata asing harganya mahal. Terus tapi saya ngomong gini ke ibu-ibu itu, Bu, kalau ibu mau dapat banyak sekali kayak gini nggak masalah. Tapi jangan salahkan kalau besok dia nggak mau lagi ke sini. Balik lagi ya. Nah kita ini mau posisi di mana Kak? Sekali dapat banyak atau berkali-kali? Dapatnya jauh lebih banyak pasti. Betul. Ya jadi mau dapat sedikit ya tapi banyak gitu. Kalinya. Iya kalinya banyak ya. Ibu itu nggak ngerti itu Pak. Dia marah tuh ke saya. Kok bawa bule malah ngatur-ngatur gini. Saya terus ajak geser bule ya. Udah kita udah selesai gitu. Terus bulenya mau ke toilet, kalau saya kasih tahu ibu tuh. Yang saya bilang tadi, Bu, ini hal yang kayak gini ini kayaknya sudah nggak perlu saya omongin dah. Tapi saya takutnya ini nanti ada wisatawan yang lain, terus ngeluh ke ibu, terus ibu malah cekcok. Itu kan jadi hal yang kayaknya masa gara-gara kelapa muda gitu ya. Kayaknya enggak banget. Makanya saya kasih pemahaman itu lebih baik kita jualnya itu biar wisatawan tuh mau loh ke kita. Apalagi tanda kutip
Mandalika kita ini Ya. Kak, yang daerah sirkuit kita Bukit Seger dan sebagainya itu lagi hitsnya. Jangan Betul. dirusak dengan hal yang nominal, maaf ya, 2.000, 5.000, 10.000 yang dalam tanda Betul. artian itu bisa dicari lagi. Betul. Bukan hanya ini mumpung ada. Ya. Jangan aju mumpung Aji lah. mumpung. Jangan aju Kepakainya mumpung. aji mumpung. Jadi Oke. kalau bisa ya tadi itu saya bilangnya Hmm. Bu, ya udahlah kalau misalnya Ibu mau naikin misalnya sama wisatawan domestik Ya. beda 5.000, 10.000 sedalam logika saya itu wajar. wajar. Itu wajar. Karena kalau kita tiket ke tempat wisata aja kan domestik sama Udah WNA dibedakan. beda. Ya. Saya memahami itu Kak. Oke. Cuma yang saya tidak pahami adalah kenapa harus nyari sebanyak-banyaknya Oke. di situ. Ingin dapat banyak tapi sekali. Iya. Aduh, ini besoknya si bule itu bahkan mungkin merekomendasikan ya, Nah, jangan ke sana. benar, yang saya Gitu takutnya kan. Nah, ini balik ke cerita tadi kan. Ya. Bule yang saya bawa itu, dia ketinggalan kacamatanya nih kan. Ketinggalan kacamatanya. Di mana? Di mobil. Di mobil Oke. saya waktu itu. Ah. Tapi posisinya dia sudah balik ke Bali karena dia kan pesawatnya dari Bali baru bisa ke Ya. Inggris langsung yang Ah. direct ya. Ya. Jadi saya fotoin tuh kacamatanya. Ini Ah. kacamatanya masih di saya Hmm. kirim atau gimana. Tapi saya pikir-pikir kayaknya masa gara-gara kacamata dikirim ke Inggris kayak lumayan ya kan. Nanti saya takut bea cukai lagi gini. Iya, Waduh, betul. keceplosan. Gak apa-apa. Iya. Iya. Terus, Nggak beli baru kok. Iya, ya. nggak beli Rubicon ya. Ya. Kacamata. Tapi Ah. saya bilang gini, mungkin kalau kacamata ini bisa diambil kalau datang lagi ke Lombok. Ini bahasa marketingnya kayak jadi Ya, saya ngomongnya gitu. Oke. Nah itu yang saya takutin nanti kalau dia datang ke sini lagi terus dia mention, jangan ajak saya ke bukit sana lagi ya. Nah itu yang saya agak wanti-wanti jangan sampai hal Ya. itu terjadi gitu. Ya. Itu Ketidaknyamanan ya. benar. Ketidaknyamanan yang Benar. dirasakan dan mungkin udah beberapa yang menyampaikan Iya. itu ketidaknyamanan itu. Cuman apakah pelaku sebetulnya ini udah ditangani sebetulnya. Benar. Sudah ditangani Benar, oleh Kementerian Pariwisata. Cuman Benar. entah apa lagi yang terjadi sehingga ini berulang lagi. Nah, kalau melihat gini, Dedani, Iya. kalau melihat pariwisata kita yang ada di Lombok ini kan kita dapat magnet yang sangat luar biasa. Iya. Ada Mandalika dan kemarin juga ada yang podcast artis-artis lokal kita, artis iya. Lombok itu Mbak Desi ya gitu Mbak ya? Desi dan Iya. teman-teman itu Iya. mendedikasikan sebuah karya memang Mandalika. Saya udah untuk dengar Indonesia. lagunya tuh bagus tuh. Wah, keren kan? Nah, Keren. itu asli itu. Gitu. Setahun gimana nggak keren setahun dikerjakan? Masa produksi, nulis lagu, Setahun. lirik segala macam. Oh, Itu setahun prosesnya. iya. Dan ini pun masih berproses, belum finish. Oh, Nah, belum. ya oke. belum finish. Nah, teman-teman itu pun ya menginginkan ya agar apa anugerah yang ada di Iya. Mandalika itu bukan dilihat hanya sekedar fisik sirkuit. Iya. Nah, tapi bagaimana membangun semangat masyarakat kita? SDM berarti maksudnya. SDM. Iya. Ya, pengalaman Dek Dani. Iya. Sebetulnya memotret pariwisata kita saat ini. Kalau mau kita bilang sister kita tadi yang Bali Ya. itu aja kayak. Mm-mm. Kalau dari 1 sampai 10 itu kita kayaknya jauh dari angka 10, Kak. Oke. Terkait SDM ya, Kak. Nah. Karena saya bisa bilang saya orang Lombok. Ya. Walaupun saya hidup pariwisatanya itu dari 2017 di Jogja ya, Kak. Ya. Ya. Saya balik ke sini di sekitaran awal-awal Covid itu. Mm-mm. Kayaknya apa ya, untuk ngejar Bali itu kalau Masih kita ini ya. balap lari masih kita Kak, baru persiapan untuk Iya, ditembak untuk baru starnya ya, gitu. Karena kalau Bali itu dia enaknya udah ada ekosistem, Kak. betul. Itu susahnya adalah membuat ekosistem. Mm-mm. Manusia itu kan bisa di bisa dibina, Betul. bisa ditingkatkan kompetensi, skill segala macam. Ya. Itu bisa. Orang Lombok tuh bisa semuanya, Kak. Bisa Oke. semuanya. Contohnya adalah ya sirkuit itu bisa kita Ya. bikin, teman-teman Betul. ada yang jadi marshalnya, Betul. teman-teman bisa jadi guide segala macamnya, kan salah satu buktinya itu. Betul. Tetapi kalau untuk ngajar Bali kayaknya yang diperlukan harus ekosistemnya. Ekosistemnya. Karena Oke. percuma kalau Mm-mm. sudah kita bina SDM-nya, SDM. tapi begitu outputnya itu nggak menyerap, Kak. Oke. Contohnya kayak misalnya guide-nya banyak nih, Mm-mm. tamunya sedikit. Oke. Akhirnya pada pergi ke Bali akhirnya, Kak. Hilang lagi. Iya, hilang ke Jogja, Aduh, iya, karena iya. gimana ya, Kak? Ya kalau kita lihat yang sekarang ini ya kayak tadi itu aja lah, Mm-mm. yang dagang kelapa muda, UMKM itu UMKM termasuk UMKM ya. Iya.
hal yang seperti itu malah jadi permusuhan antara kita, padahal kita sama. Betul. Niatnya juga baik kan, agar UMKM ini bisa makmur. Bener. Tapi ya pergunakanlah. Ya, makanya saya bilang, cara-cara Kak, teknik marketing kita itu sudah dibina. Bagaimana kita menyampaikan ke wisatawan, sampai UMKM di Kementerian UMKM itu, Kemenkop itu bikin slogan kayak UMKM go next level misalnya kan, betul. go digital, banyak lah gitu bikin. Betul. Tetapi untuk dengan kondisi kayak kemarin tuh kayaknya belum sampai deh kita ke sana, Kak. Belum sampai untuk menuju ke sana karena ya tadi itu kalau misalnya kita kasih saran gitu, dianggapnya kita jadi defense. Teman-teman tuh defense. Merasa kan saya di sini nyari uang, kan ini tempat saya cari rezeki, kok ngatur. Nah, kalau diganggu itu yang paling sensitif. Sensitif sekali mengganggu itu. Benar. Nah, ini yang bisa menjadikan konflik. Iya, benar. Konflik itu dan sesama kita lagi. Sesama kita kan enggak banget gitu loh. Iya. Urusan itu kita lagi gitu loh ya. Maksud saya ekosistem tadi itu sebenarnya gitu, Kak. Saya bawa tamu di sana sebagai penerima tamu ya selanjutnya, jadi pedagang di sana. Harusnya kan ekosistemnya seperti itu ya. Betul. Jadi kita bersinergi, bukan dalam tanda kutip sama-sama punya transaksional. Jadi ada fee yang diberikan lah bahasa kita pariwisata. Kan enggak semata-mata hanya itu kan. Maksud saya kalau bisa kita enak di sana, kita akan ke sana lagi. Kayak misalnya saya kalau ngobrol sama Kak Yusron enak misalnya. Saya pasti nyari Kak Yusron lagi. Balik lagi. Ngobrol lagi. Itulah yang saya pinginnya sebagai, apalagi saya usia kan masih 20, kayaknya saya masih panjang deh untuk bakal ke sana itu. Itu yang saya pikir, maka kan tidak mungkin saya bilang ke tamunya, gak usah ke sana nanti di saya ditawarin terus nggak mau, diomong-omongin kan nggak mungkin, nggak. Betul. Itu yang ini kan daerah kita kewajiban lah. Bener. Ya karena kan kita merasa ada kewajiban di situ, maka kita berusaha. Walaupun kadang usaha kita itu juga dianggap negatif sama teman. Nah, ini nggak banget gitu. Bener. Nah, kalau Dani, oke lah, ini sebagai PR lah, PR kita ke depan, terus kita coba benahi. Namun dalam waktu dekat ini, apa harapan Dek Dani yang kira-kira, karena kan MotoGP ini setiap tahun berulang, terus nanti Oktober nih dia. Oktober, dan bule itu kan biasanya kesini tuh akhir tahun karena liburan mereka kan, liburan mereka di waktu itu gitu. Nah, apa harapan Dek Dani ke depan untuk kita bersama mungkin bisa dititipkan ke pemerintah atau ke teman-teman pelaku wisata? Kita mulainya piramidanya dari mana ya, Nak ya, Kak? Dari yang paling atas apa paling bawah dulu nih? Paling atas. Paling atas. Berarti pemerintah ya, Pak? Ya, pemerintah dulu. Pemerintah. Kalau saya bilang pemerintah nggak kerja, saya salah. Saya yakin karena saya beberapa kali ngikuti program pemerintah. Baik itu pelatihan, pendampingan, saya ngerasain. Cuma kalau hanya fokus pembangunan fisik, kita semua bisa bangun. Semua daerah bisa dibangun, IKN aja bisa dibangun ya, Kak, lagi sekarang. Tapi kalau kita lupa sama SDM, inilah yang terjadi sekarang di Lombok. Jujur saya ngerasa gini, Kak, mau sampai kapan kita berkutatnya bilang, SDM-nya rendah. Kalau Kak Yusron nggak percaya, silakan dicek di semua akun Instagram yang kaitannya pariwisata, pasti ada komen yang bilang, ini dah kalau SDM-nya rendah. Ini dah kalau nggak makan bangku sekolahan, kalau kasarnya nggak mungkin saya sebutin di sini ya. Ya saya nggak mau hal itu sampai sampai berkelanjutan gitu. Jadi fokus yang saya pengen itu pemerintah, ayo deh SDM-nya. Kalau yang lebih ngerti kan tugas saya bayar pajak, pemerintah yang cari solusinya ya. Tapi saya pengennya kalau sudah selesai di pembangunan, ini sirkuitnya udah ada nih, berarti SDM dong. Dan Marshall itu kalau bisa, ini saya spesifik bilang di MotoGP-nya kan tadi kan MotoGP kan. Marshallnya tuh kalau memang bisa tidak harus tiap tahun open rack, kan saya baca tuh satu open rack gitu. Kalau tidak ada salahnya kalau misalnya sifatnya volunteer, tapi dia memang dalam 1 tahun kalender itu kan tidak banyak kegiatan event. Itulah tugas pemerintah membuat eventnya biar masalnya itu harus banyak eventnya, biar masalnya tidak terus-terusan berganti. Jadi levelnya yang harusnya di intermediate atau bahkan paling tinggi itu kayak udah profesional ya, basic terus. Bener, beginner ya. Kalau main PES tuh kayak basic terus gitu. Nah, itu yang saya pengen, jangan sampai seperti itu. Terus kalau teman-teman pariwisata kayak saya nih, bisa dibilang, Kak, karena saya di Lombok ini baru berapa nih? 3 tahun terakhir. Saya masih butuh
rangkulan kita itu kayak saling sikut. Oke. Kayaknya bahasa yang paling enak saya sampaikan adalah saling sikut, karena yang saya alami ketika saya bekerja di Jogja dan sering ke Bali, ke daerah lain, terutama Bali aja deh kayak yang paling aneh kita. Setiap kita datang ke Bali ada aturan di sana, entah saya tapi tidak tahu itu aturan bersifat tidak tertulis atau tertulis ya, atau perda gitu. Begitu kita datang ke Bali wajib menggunakan guide lokal. Oh, itu ada ya? Iya, guide lokalnya wajib. Jadi saya tapi tidak tahu sanksinya apa, tapi selama saya tidak pernah sekalipun saya tidak pakai guide lokal. Dan bisa dibilang kalau saya dari luar kota terus ke Bali, saya nggak kerja Kak. Karena ada guide lokal. Karena kan saya dampingi dari Jawa ke Bali, itulah pekerjaan saya bolak-balik kan. Tapi begitu di Bali itu, nah kalau di sini terlihatnya ini kayak mungkin saya bisa salah, bisa nanti saya dikritik juga. Enggak kok, kita enggak sensitif. Cuma yang saya lihat begitu sana tuh kita bukan saling rangkul Kak. Misalnya ada tamu nih dari kegiatan G20 kemarin G20 kan dia ada juga kesempatan ke Lombok ya. Yang dapat pasti orang yang dekat sama pihak A. Kita tidak bisa membohongi kalau ada orang dalam ya Kak ya. Kita nggak bisa. Tapi seharusnya dicobalah teman-teman yang mungkin belum pernah diajak biar pernah. Itulah kenapa orang yang baru-baru itu butuh pembelajaran, atau kayak kita bikin CV itu kan butuh tambahan lah. Bener. Butuh tambahan CV-nya kan di sana. Jadi kalau kita tidak pernah diajak juga kita nggak punya pengalaman. Bukan kita tidak pernah mencari relasi ya Kak ya. Cuma sering terjadinya adalah siapa yang dekat yang dirangkul. Ya, siapa yang dapat dia dapat. Iya, itu makanya saya kalau bisa sih jangan hanya seperti itu gitu. Jadi ya ayo kita, siapapun yang mau ayo gitu. Jadi sifatnya terbuka lebar, siapapun bisa. Gitu, jangan hanya terbatas. Sama yang terakhir menurut saya sih ya UMKM yang terakhir itu, karena dia yang garis paling bawahnya kayak, karena dia yang ujung tombaknya langsung ya. Karena waktu Covid selalu kayaknya semua kementerian bilang UMKM ini penyelamat Indonesia nih dari resesi ya kayak. UMKM ini jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk mau berkembang. Karena posisinya sekarang itu kayaknya saya dapat dari jualan kayak gini udah banyak kok. Saya sudah kayak gini tuh aman. Jangka pendek berarti? Jangka pendek. Kalau jangka panjangnya apa ya, kayak melihat kondisi Bali semakin terdepan, Lombok sepertinya terseok-seok untuk mengejar, apalagi apa ya, kita butuh kayaknya orang pariwisata di dinas pariwisata. Saya bisa bilang begitu karena tidak semua orang pariwisata orang yang berada di dinas pariwisata saat itu kayaknya mencintai pariwisata, karena menurut saya pariwisata itu kita ngejual sense of humanity-nya itu loh. Jadi kita ngejual jasa itu berbeda dengan kita ngejual mobil, motor. Kayak misalnya saya senyum sama Kak Yusron, kalau Kak Yusron balik senyum saya itu kan ada komunikasi ya Kak, walaupun bukan lewat bibir ya. Nah itu yang menurut saya tidak semua orang bisa. Itu. Jadi kalau dijabarin lebih banyak kayaknya saya terlalu banyak ya. 3 itu deh Kak, itu soal pemerintahan. Pemerintahan dan masyarakat ya, sebagai ujung tombak. Sama terakhir Kak, saya kalau soal Bali ya Kak, saya pengen bahas tadi yang Bali. Kayaknya kita ada yang kelewat. Ada itu namanya Bu Niluh Jelantik. Saya sempat DM tapi belum direspon. Itu beberapa kali nonton dia di televisi, dia wawancara itu. Dia sampai bikin postingan yang menurut saya menohok sekali itu. Dia bilang sekarang ini masyarakat kita yang di Bali ini mau dibilang terdesak visa atau sumber pendapatan utama dari pariwisata. Betul. Tetapi kalau dibiarin, saya enggak tahu deh 5-10 tahun yang lagi kalau misalnya tidak bekerja kita dari sekarang dari imigrasi sama itu, dia bilang begini, lama-lama kita sebagai masyarakat lokal jadi pendatang. Dan itu saya ngeri itu kalau ke Bali itu sekitar yang drivernya bule gitu. Karena dia bahasa itu kan bisa dipelajari ya Kak. Kebetulan saya pendidikan bahasa Inggris. Bahasa itu bisa dipelajari. Kayak saya bisa bahasa Jawa. Istri saya orang Sunda. Saya bisa bahasa Sunda, saya pelajari. Jadi bahasa itu bisa dipelajari, tapi kan kayaknya enggak mungkin deh kalau orang lokal yang jadi pendatang di daerah sendiri. Nah, itu yang saya baca postingan Bu Niluh Jelantik itu. Saya khawatir itu bisa sampai ke Lombok Kak. Jujur, saya khawatir sekali, apalagi kalau kita main ke daerah Mandalika.
Yang di daerah bangunan di atas-atas itu Kak Yusran yang mention. Punya. Bahkan kalau kita ngomong itu investor, berapa kali saya tahu dari Instagram Dina apa namanya, punyanya Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, berapa kali kan investor datang ke Lombok ya Kak, minatnya banyak. Betul. Saya sempat mikir, kenapa sih nggak pernah kayak misalnya Kak Yusran gitu yang datang ke kantor gubernur, saya yang bikin Pak. Kenapa investor lokalnya, kenapa nggak kita? Mana investor lokal? Itu kuncinya, kenapa nggak kita? Selalu saya memang kalau soal pendanaan itu hal lain ya kayak finansial itu memang, apalagi kayak sekarang resesi 2023 itu memang hal yang berat ya kan. Tapi saya kayak punya cita-cita, kenapa kok nggak pernah yang diundang ke pendopo apa bisa apa namanya, investornya jangan sampai crazy rich di sini lah ya. Ditangkap polisi lagi crazy rich. Aduh, itu saya selalu kepikiran gitu, kenapa ya kok nggak pernah dalam berita itu lokal, dalam artian saya orang Lombok gitu karena saya bukan bilang akamsi ya kayak, bukan bilang akamsi, tapi rasa mencintai. Kalau orang langsung Lombok itu kayaknya beda deh Kak. Kayak daerah sendiri, bangga juga. Jadi merawatnya itu beda. Beda kayak orang yang, tapi nggak semua sih Kak. Kita nggak bisa bilang semua. Kita bisa generalisir ya. Kita terbuka. Dia punya investor bikin yang di atas itu, yang tadi kita perbukitan dia bikin apa namanya untuk wisatawan. Itu dia ramah ke kita dan memberikan CSR-nya juga bagus. Community-nya juga bagus. Tapi kan yang dapat keuntungan memang pasti besarnya beri mereka itu lah, modal besar. Kita mungkin dapat pekerjaan Kak. Saya enggak bisa itu bilang itu salah ya, karena kita juga bekerja. Saya juga bekerja di bidang pariwisata seperti ini kan, bersinambungan dengan mereka. Tapi kenapa enggak kita? Kenapa enggak kita? Itu saya selalu pikir, kenapa enggak kita ya? Kenapa enggak kita ya? Kenapa enggak kita ya? Itu jadi pertanyaan saya gitu Kak. Oke. Ini dijawab oleh para pemilik. Artinya yang berkompeten di sini adalah siapa yang kira-kira memiliki bisnis besar dan mau mengembangkan, mungkin melirik sebagai pariwisata ini sebagai sebuah apa ya, bisnis ya. Benar. Ini bukan bisnis baru kan, ini bisnis lama, tapi alangkah lebih apa ya, kita lebih mencintainya kan, milik Batur Mesa. Kalau orang Lombok bilangnya gitu ya. Orang Lombok itu Batur TP. Gitu. Nah, walaupun kita hanya numpang foto, tapi kita sangat bangga di situ. Kita sangat bangga. Dan kalaupun ada tamu yang minta rekomendasi, kita akan selalu, di sana. Benar. Nah, itu orang Lombok yang punya. Benar. Orang NTB yang punya. Nah, itu kan. Nah, semoga ini didengar oleh, ini pesan kita nyampe ya ke teman-teman yang kira-kira memiliki ke depan akan memiliki ini yang berkepentingan gitulah. Dia yang memiliki keputusan bahwa memberikan peluang-peluang itu ke yang peluang lokal. Benar. Semoga. Terima kasih Dedani. Siap. Sangat luar biasa. Ini saya bagi menjadi 2 part ini. Ada lagi nih. Ada lagi. Yang ini bisa saya bagi. Bisa menjadi 2 part. Gitu. Obrolan kita ini jadi 2 part. Pertama tadi tentang wisata di Bali, kemudian wisata kita di sini. Tapi tetap relate. Ada relate-nya. Semoga ke depan ada lagi. Saya mohon nanti mungkin ada lagi teman-teman pelaku wisata yang lain, nanti kita coba ajak berdiskusi lagi soal perspektif yang lain sebenarnya kayak gini tuh memang harusnya tuh ada beberapa bagian dalam arti kata ada teman-teman pariwisata yang mungkin dia bidangnya perhotelan gitu, ada yang bagiannya kuliner gitu. Itu jadi kayak kita diskusi gitu Kak, ngobrol menurut A begini, menurut B begini. Benar. Jadi kita tidak cari siapa yang benar ya Kak. Kita di sini kalau kayak mengeluarkan pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman yang didapatkan lain-lain. Benar. Tidak semuanya enak, tidak semuanya pahit gitu kan. Ini biar bervariasi. Benar. Tapi berdasarkan apa yang terjadi dialami gitu. Mudahan ya nanti setelah podcast ini teman-teman bisa lihat ya. Kayaknya ada yang berbicara gitu kan. Oke, sahabat Jazz Podcast sangat menarik. Ini semua karena rasa cinta. Rasa cinta. Kami berbicara berdua ini karena rasa cinta kepada pariwisata kita di Nusa Tenggara Barat. Semoga ini bisa membuka sedikit wacana untuk baik pelaku wisata, masyarakat, dan pemerintah bahwa aset bersama mari kita jaga bersama demi untuk masyarakat kita di sini. Oke, demikian yang bisa saya bahas bersama Dedani. Semoga bermanfaat. Saya tunggu lagi ya, nanti balik lagi sini kita akan ngobrol. Oke, demikian sahabat Jazz Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.